فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني wa'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Irsyadus Sari Syarah Sunnah lil Imam Al-Barbahari karya Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah. Sekarang kita akan memasuki halaman berikutnya, yaitu halaman 93. Pembahasan yang baru yang berkaitan masalah termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa mendengar dan mentaati pemimpin selama hal tersebut dalam perkara yang baik dan perkara yang ma'ruf. Kita lihat qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah fima yajibu li wulatil umur min as-sam'i wat ta'ah fi kitabihi hadha, termasuk perkara-perkara yang diwajibkan terhadap para pemimpin adalah mendengar dan mentaatinya. Jadi perkara yang diwajibkan untuk kita semuanya mendengar dan mentaati pemimpin muslim selama tidak memerintahkan perkara yang maksiat, selama perintahnya perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Hal ini sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta para pemimpin di antara kalian. Jadi bukan berontak, bukan juga mengobarkan api fitnah, dan juga bukan menyebarkan isu-isu yang miring sehingga terjadi pemberontakan. Kata beliau, wasam'u wa ta'ah lil a'immah fima yuhibbullahu yarda, dan hendaknya senantiasa mendengar dan mentaati pemimpin-pemimpin pada perkara yang Allah telah cintai dan Allah telah ridhoi. Jadi pada perkara yang baik loh ya, bukan perkara maksiat. Innamat ta'atu fil ma'ruf wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan innamat ta'atu fil ma'ruf, hanya saja ketaatan itu dalam hal yang baik. Jadi kita wajib mentaati pemimpin, pemerintah di dalam kebijakan-kebijakan mereka dalam hal yang baik saja, dalam hal yang ma'ruf. Adapun perkara yang mungkar, perkara kekufuran, kesyirikan atau yang semisalnya, perkara bid'ah, maka tidak ada kewajiban kita untuk mentaati mereka. Bisa dipahami ya? Perhatikan di sini, mendengar dan mentaati para pemimpin fima pada perkara-perkara yuhibbullahu yardah, yang Allah telah cintai dan Allah telah ridhai. Wa man waliyal khilafah bi ijma'in nas alaihi wa ridhahum bih, dan juga wajib mentaati orang yang sudah memegang jabatan kepemimpinan dengan kesepakatan manusia terhadapnya dan ridha terhadapnya. Jadi diangkat oleh apa? Oleh
kaum muslimin atau diangkat oleh manusia yang ada di situ, mereka ridha semuanya, dia pemimpinnya, itulah yang kita wajib mentaatinya. Jangan terkena syubhat orang-orang hizbiyun al-bid'ah wad-dalal yang terkadang mereka mengatakan kalian menolak pesta demokrasi, tapi kalau sudah jadi presiden wajib taat katanya. Allahul musta'an. Kita mengatakan barakallahu fiik, pesta demokrasi bukan dari syariat Islam. Pesta yang menghantarkan kepada kesyirikan. Tapi kalau sudah dilantik menjadi pemimpin yang dia punya wewenang untuk megang kekuasaan di negara tersebut, maka itu pemimpin. Dikenal dengan rais atau amir. Bisa dipahami ya? Nah, kita wajib mentaati pemimpin tersebut. Adapun cara mereka dalam menjadikan pemimpin dengan cara maksiat, kita tetap menyalahkan dan tetap mengkritik cara tersebut. Bisa dipahami? Tapi pemimpin tetap pemimpin. Jangan sampai kita dibikin bingung dengan perkataan-perkataan mereka tadi. Menolak demokrasi tapi nerima pemimpinnya katanya, nerima hasilnya katanya. Allahul musta'an. Bedakan antara sudah menjadi pemimpin dan praktek cara mereka untuk menjadikan pemimpin. Kita bukan ridho dengan cara mereka, demokrasi kita nggak ridho. Yang kata mereka suara rakyat adalah penentu nasib bangsa katanya. Syirik. Yang menentukan nasib bangsa siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan suara rakyat. Oleh karena itu para ulama telah menjelaskan di antaranya di sini, wa man waliyal khilafah, dan orang yang dia memegang kekuasaan bi ijma'in nas alaih, dengan kesepakatan manusia terhadapnya, waridhahum bih, dan mereka ridha terhadapnya. Jadi angkat jadi pemimpin dia. Fahuwa amirul mukminin. Maka itu dikenal dengan pemimpin kaum mukminin. Ini pada asalnya seperti itu. Nanti penjelasannya Syekh Ahmad Yahya Najmi lebih detail lagi nih penjelasannya, biar tidak salah paham. La yahillu li ahadin an yabita lailatan. Tidak dihalalkan bagi seorang pun untuk bermalam dengan suatu malam. Wala yara allaysa alaihi imamun birran kana aw fajiran. Dan juga tidak halal bagi seorang untuk tidak berpandangan adanya pemimpin yang baik maupun yang jahat. Wal hajju wal ghazwu, dan juga tidak halal bagi seorang tidak berpandangan bolehnya haji dan bolehnya berperang mal imam, bersama imam madin, berlangsung. Dalam artian bagaimana barakallahu fiik? Seseorang ketika menganggap tidak adanya pemimpin, tidak boleh berhaji, berperang bersama pemimpin, itu salah. Paham ya? Bahkan sholat di belakang pemimpin walaupun dia adalah pelaku bid'ah, selama kebid'ahannya bukan mukaffirah, ingat-ingat ya, bid'ahnya bukan mukaffirah, sah sholat di belakangnya. Karena bid'ah itu ada yang namanya bid'ah mukaffirah, bid'ah mufassiqah. Bid'ah yang menghantarkan kepada kekufuran dan bid'ah yang menghantarkan kepada kefasikan. Bid'ah mukaffirah seperti bid'ah Syiah Rafidah, bid'ah Jahmiyah. Paham ya? Enggak sah sholat di belakang mereka. Tapi bid'ah mufassiqah yang kita saksikan, kadang mereka melakukan kalimat tahlilan atau yang semisalnya, ritual-ritual bid'ah yang sifatnya tidak sampai tingkatan kekufuran, sah salat di belakang mereka. Dibedakan, nanti para ulama telah menjelaskan hal tersebut. Wa salatul jum'ah khalfahum jaizah. Penting ini. Dan salat di belakang mereka salat Jumat jaizah, boleh. Jangan sampai berkeyakinan pemerintah ini kafir, negara Indonesia negara kufar katanya. Allahul musta'an. Mungkin atau pernah dengar ya, mereka bikin keributan dengan dengan lafaz negara Indonesia itu negara kufar. Kalaupun negara yang banyak mayoritasnya kaum muslimin penduduknya, negara muslimin bukan negara Islam katanya. Sedangkan negara seluruh dunia mengakui daulah Islamiyah yang paling besar di antaranya Indonesia. Negara Islam yang paling besar sedunia di antaranya negara Indonesia. Itu pengakuan seluruh dunia. Enggak ada yang mengatakan negara Indonesia negara kufar. Ini secara pengakuan dulu. Paham ya? Secara penjelasan, semata-mata di suatu negara dipimpin oleh seorang muslim, walaupun bukan dengan undang-undang Al-Quran Sunnah memimpinnya, tapi pemerintahannya, larangannya yang mengendalikan semuanya kaum muslimin,
pemimpinnya maksudnya itu dikatakan negara Islam. Karena rincian yang disebutkan di grup sebelah sana yang bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin atau bermudah-mudahan mengatakan negara-negara kufar itu mensyaratkan harus, memang ada khilaf, mensyaratkan harus negara itu berhukum dengan Al-Quran Sunnah. Ketika mereka mengatakan negara Indonesia negara kufar, berani nggak mengatakan negara Yaman negara kufar? Itu aja. Mereka nggak berani. Padahal sama-sama demokrasi, sama-sama pemimpinnya presiden juga. Kalau mengatakan di Indonesia negara kufar, Yaman pun negara kufar juga. Kalau alasannya apa? Undang-undangnya bukan Al-Quran Sunnah, itu loh. Bisa dipahami ya? Karena sebagian mereka membuat apa? Ransau dan juga membuat apa? Bingung. Apakah negara kalian Indonesia negara Islam? Akhirnya ada yang mengatakan negara kufar, cuman penduduknya kaum muslimin, macam-macam. Yang jelas kalau antum melihat dalam penjelasan para ulama barakallahu fiik mengenai suatu negara dikatakan negara Islam, nam itu ketika yang memimpin adalah seorang muslim yang memegang wewenang kekuasaan itu adalah kaum muslimin. Itu disebutkan di dalam penjelasan mengenai kapan suatu negara dikatakan negara Islam. Walaupun di sana ada khilaf mengenai apakah aturannya harus berdasarkan Al-Quran Sunnah ataukah tidak, ternyata jumhur mengatakan tidak harus. Mafhum ya, jadi dipahami baik-baik, jangan sampai meyakini negara kita negara kufar akhirnya punya keinginan untuk hijrah sana, hijrah sini. Akhirnya ketika hijrah ke Yaman juga, Yaman negara kufar juga, versi mereka, karena tidak berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Allahul Musta'an. Hati-hati. Kita lihat di sini. Kata beliau, wal hajju wal ghazwu ma'al imam madin. Berhaji dan berperang bersama seorang imam madin berlangsung, silahkan. Wa salatul jum'ah khalfahum jaizah, dan salat Jum'ah di belakang mereka boleh, di belakang pemimpin. Paham ya? Wa yusalli ba'daha 6 rakaat, dan salat setelahnya 6 rakaat. Nah, ini ada khilaf nanti. 6 rakaat itu maksudnya apa? Salat Jumat, salat sunnah setelah Jumat itu. Kalau di masjid berapa rakaat? Kalau di rumah berapa rakaat? Karena mereka ada yang mengatakan perselisihan itu mengenai rakaat jumlahnya. Paham ya? Nah, maksudnya kalau di masjid 4 rakaat misalkan, kalau di rumah 2 rakaat misalkan. Ada yang mengatakan al-amr wasi', perkaranya bebas. Mau di masjid di rumah silakan 2 rakaat, enggak ada larangan. Karena salat sunnah. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat di sini, nanti kita lihat apa penjelasannya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah. Yafsil baina kulli raka'atain hakadha. Yang yufsal baina kulli raka'atain, dipisahkan di antara 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hakadha qala Ahmad bin Hanbal. Demikianlah yang dinukilkan, yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Al-Imam Al-Barbahari menukilkan kalam Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Kita lihat penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Al-'Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah, was-sam'u wat-ta'ah lil a'immah fima yuhibbullahu wa yarda. Mendengar dan mentaati pemimpin pada perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai. Hadil faqrah qad taqaddama al-istidlal 'alaiha. Sahih, kata beliau, paragraf ini, faqrah itu paragraf atau barisan, artinya barisan ini atau paragraf ini sungguh telah kita lewati pendalilan mengenai hal tersebut. Kita lewati semua sebelum-sebelumnya itu secara global. Fil faqratil ula, pada paragraf atau barisan yang pertama yang sebelum ini. Bima yughni an i'adatihi huna, enggak perlu lagi kita ulangi lagi di sini. Maksudnya paragraf tersebut sudah kita lewati di matannya sehingga enggak perlu lagi disambung lagi. Ya. Halamannya Anda terlupakan, teman, sudah kita lewati. Pembahasan seputar taat dan mendengar kepada pemimpin selama itu perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Naam. Kita lihat, walakin baqiya an nadhkur bi anna hadha amrun wajibun ala kulli muslimin sahih. Akan tapi masih tersisa bahwasanya perlu kami sebutkan bahwasanya perkara ini perkara yang wajib atas setiap muslim. Wajib mentaati pemimpin. Ingat-ingat, walaupun pemimpinnya itu zalim, kebijakannya enggak kita sukai, tapi dia muslim, selama masih salat, apa kata Rasulullah SAW waktu itu ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nuqatiluhum? Apakah boleh kita perangi mereka? Berontak maksudnya kudeta gitu. La masallu. Jangan selama mereka masih sholat. Lihat, Rasulullah SAW benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk meredam api fitnah. Jadi kalau selama mereka masih sholat, zahirnya sholat, jangan dikafirkan.
Paham ya? Karena posisinya barakallahu fiik, pemimpin itu walaupun dolim, tapi suatu negara masih ada pemimpin. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, "Sittuna sanah min sultanin jair aslahu min lailatan wahidah bila sultan." Lihat. 60 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang dolim, yang jahat, tapi masih muslim ya. Itu jauh lebih baik daripada semalam saja nggak ada pemimpinnya. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah kewajibannya hanya mendoakan agar pemimpin itu mendapatkan hidayah dan dicarikan teman duduk yang baik. Karena teman duduk berpengaruh sekali. Makanya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan juga, kalau tidak salah nih bagian-bagian yang akan datang, nah, beliau memberikan tanda Ahlus Sunnah dan tanda Ahlul Bid'ah, Ahlul Ahwa. Tandanya apa? Tandanya Ahlus Sunnah itu mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Sedangkan Ahlul Bid'ah wal Ahwa itu tandanya apa? Mendoakan kejelekan untuk pemimpinnya. Apa kata beliau rahimahullah? Beliau mengatakan, "Idza ra'aitar rajula yad'u li sultan bis salah fa'lam annahu sahibus sunnah." Atau ana balik, "Idza ra'aitar rajula yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibul hawa. Wa idza ra'aitar rajula yad'u li sultan bis salah fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah," kata beliau. Dengan sama anak nukilkannya. Artinya, apabila engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan doa kejelekan, ketahuilah dialah pengikut seseorang. Mendoakan pemimpinnya dengan doa kebaikan, ketahuilah dialah Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sabar modalnya. Ketika harga pangan naik, BBM naik, kebijakannya nggak cocok dengan kita, ingat-ingat hadis Ibnu Abbas, tancapkan di benak kita semuanya. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Man kariha min amini syai'an falyasbir." Barang siapa yang dia membenci sedikit saja dari kebijakan pemimpinnya, nggak suka dia, sabar. Udah, itu aja kuncinya. Nggak usah teriak-teriak, demo di sana, demo di sini, teriak di sana la ilaha illallah, kalimat tauhid dia teriakkan. Yang satu sana juga teriak lagi la ilaha illallah, macam-macam. Takbir lagi, Allahu Akbar, udah. Allahul musta'an. Nasallahu yahdihum. Karena demonstrasi barakallahu fiik, para ulama telah menjelaskan tidak akan melahirkan kebaikan. Yang dilahirkan hanya polusi. Ya, kerusakan, keonaran, Allahul musta'an. Dan juga berpotensi untuk apa? Melakukan pemberontakan. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Wala yajuzu li ahadin an yaqula laisa li fulan alaihi bai'ah." Dan enggak diperbolehkan untuk seorang pun mengatakan tidak ada baiat kepada si fulan. Wala yajuzu lahu an yubai' li syakhsin majhul, dan juga tidak boleh mengatakan, dan juga tidak boleh apa? Berbaiat kepada orang yang enggak jelas. Orang enggak jelas dibaiat. Nah, strukturnya ada. Ini RT, RW, kecamatan, camat, bupati. Nah, barakallahu fi, seperti kelompok-kelompok sesat yang ada kan kadang-kala baiat mereka seperti itu. Jadi cuma gambaran bayangan gitu loh. Paham ya? Nah, di dunia nyatanya belum ada, cuma gambaran bayangan. Di antara mereka mungkin, tapi diakui negara tidak. Kita lihat di sini. Wala yajuzu lahu an yubai' li syakhsin majhul, dan enggak diperbolehkan untuk berbaiat kepada seorang yang majhul, enggak diketahui. Kama yaf'aluhu ba'dul mutahazzibin. Lihat, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang hizbiyin. Ya, orang hizbiyin, kelompok-kelompok sesat, sebagian ormas yang sifatnya apa? Ekstrim terhadap pemimpinnya, kadang-kadang seperti itu. Baiat di kamar khusus, nggak tahu baiat apa. Nah, barakallahu fiik, baiat setia, hidup dan mati, membela pemimpinnya, Allah musta'an. Padahal itu termasuk pemberontakan ya, mengadakan kepemimpinan di bawah kepemimpinan pusat tanpa ada izin dari pemimpin pusat tadi, Allah musta'an. Ya, kelompok-kelompok sesat yang saksikan lah. Baik itu dikenal dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau dengan apa? Hizbut Tahrir atau kelompok-kelompok yang lain yang kadang-kadang baiat di situ. Allahul musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum. Id yu'til bai'ah li majhul la yu'raf. Nah, dikarenakan apa? Dia memberikan baiat kepada majhul, orang yang dikenal enggak diketahui, la yu'raf, enggak diketahui. Wa yaqul, kemudian dia berkata annahu laysa lil imal ma'ruf 'indan nas
laisa lahu fi 'unuqihi bai'ah wa innama bai'atuhu lidzalikal majhul. Allah musta'an. Dan dia mengatakan bahwasanya tidak ada imam yang dikenal di sisi manusia, dan juga tidak ada bai'at di lehernya. Paham ya? Akan tapi bai'atnya kepada orang yang tidak dikenal tadi. Jadi maksudnya dia bukan pemimpin dia hanya mungkin pimpinan ormas tertentu atau kelompok tertentu di bai'at gitu loh. Allah musta'an. Wa qad katabtu fi hadhil masalah fatwan ijabatan 'ala su'al, dan sungguh aku telah menulis dalam permasalahan ini. Syekh Ahmad bin Yahya Najmi beliau nulis dalam permasalahan ini fatwa ijabatan sebagai bentuk jawaban 'ala su'alin terhadap pertanyaan hal tajuzu. Dibuka halaman yang ke-98 sambungannya, hal yajuzu al-imarah fil hadar. Nah ini penting ini. Apakah boleh menjadikan pemimpin di saat mukim, hadratul mukim? Yang kita ketahui kapan kita boleh berbai'ah kepada seorang pemimpin? Diizinkan kapan? Ketika safar, ya kan? Ketika safar ada pemimpin yang kita berbai'at. Nah, boleh enggak ketika mukim? Paham ya? Alasan mereka nanti, ketika safar aja diperbolehkan padahal hanya sebentar. Terus bagaimana kalau mukim kok enggak diperbolehkan padahal lama gitu loh. Nah itu nanti syubhatnya mereka. Kita lihat dulu. Syekh Ahmad bin Yahya Najmi asbahullah ketika ditanya apakah boleh mendirikan imarah kepemimpinan fil hadar di masa atau di waktu mukim. Nah kita lihat, tatlub min ba'dil ikhwah fahiya mawjudatan indahum. Kalau kamu mau minta pada sebagian ikhwah, itu ada di sisi mereka. Maksudnya Syekh Ahmad mengarahkan kalau mau meminta jawabannya ada di sana, dan jawabannya di sini. Kalau antum baca sendiri panjang kan enggak tak bacakan, panjang sekali soalnya. Mulai dari halaman 93 itu bagian bawah itu sampai catatan kaki sampai halaman yang berapa itu, halaman yang ke-97. Yang intinya akan beliau sebutkan jawabannya. Fa in qala hadha syakhsu, jadi jawaban beliau itu yang kecil, tulisan kecil bawah itu ya, antum lihat sendiri nanti kalau memungkinkan ya karena panjang. Yang kesimpulannya apa barakallahu fiik, beliau mengatakan tidak bisa. Yang khusus, yang umum-umum. Dalilnya khusus bahwasanya kapan kita boleh berbaiat kepada pemimpin selain pemimpin yang paling tertinggi ketika safar. Sudah selesai. Selesai safar bukan pemimpin lagi dia. Bisa dipahami? Itu aja kesimpulannya. Kita lihat. Fa in qala hadha syakhsu, apabila orang ini mengatakan ana lam ubayyi ahadan, aku tidak akan membaiat seorang pun. Qila lahu inna bai'ata 'arifika bai'atun lak li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yarfa' ilayya 'urafa'ukum. La yarfa' ilayya 'urafa'ukum. Artinya arif di sini disebutkan bawah itu al-urafa jam'u arif wa huwa syekhul qabilah. Artinya apa? Dikatakan kepadanya orang yang mengatakan aku enggak akan berbaiat kepada seorang pun katanya. Qila lahu, dikatakan kepadanya inna bai'ata arifika, sesungguhnya membaiat ketua sukumu, karena arif itu adalah syekh qabilah itu suku atau marga. Bawah itu sebutkan itu urafa, itu maknanya adalah syekhul qabilah, yaitu kepala suku atau kepala marga. Nah, sesungguhnya membaiat kepala suku atau ke syekh qabilahmu itu adalah termasuk baiat terhadapmu. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yurfa' ilayya urafa'ukum, sungguh akan diangkat kepadaku para pemimpin kalian, para pembesar marga atau suku kalian. Qauluhu wa man waliyal khilafa bi ijma'in nas alaihi wa ridhahum bihi fa huwa amrul mu'minin. Ini sambungannya, ini sambungannya kalam al-Imam Al-Barbahari. Dan ucapan al-Imam Al-Barbahari, dan siapapun yang memegang kekuasaan kepemimpinan dengan kesepakatan manusia terhadapnya dan ridha terhadapnya, fa huwa amirul mu'minin, maka dia adalah pemimpin kaum mukminin. La yahilu li ahadin an yabita lailatan, tidak dihalalkan bagi seorang pun bermalam semalam saja. Wala yara, dalam keadaan tidak berpandangan, anna laisa alaihi imamun birran kana fajiran, enggak ada pemimpin, enggak halal. Semalam aja bermalam dalam kondisi mengatakan enggak ada pemimpin, tidak baik, tidak buruk, enggak ada katanya. Padahal ada pemimpin ya. Jadi dia enggak mengakui pemimpinnya gitu loh. Allahul musta'an. Kata beliau taqaddamal kalam ala hadza, sungguh telah kita lewati pembicaraan masalah ini, wal istidlal alaih, dan juga pendalilan berkaitan masalah tersebut. Wa min dzalika hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di antaranya adalah hadis
Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamah la hujjata lah wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Lihat ini. Artinya apa? Artinya barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemimpin, niscaya kelak dia di hari kiamat akan berjumpa kepada Allah dalam keadaan tidak punya hujjah argumen sama sekali. Enggak punya argumen, enggak punya hujjah di hadapan Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat di lehernya, maksudnya dia enggak membaiat pemimpin tadi, maka mati seperti matinya orang jahiliyah. Paham ya? Ini pemimpin dalam artian pemimpin yang sah, yang dia adalah pemimpinnya. Maka wajib kita mentaati selama perkara yang baik dan ma'ruf. Waliqauli sallallahu as-sam'u wa ta'ah haqqun ma lam yu'maril ma'siyah, penting. Dan juga ucapan Rasulullah SAW, mendengar dan mentaati pemimpin itu hakun, benar. Malam yu'maril ma'siyah, selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Jadi kalau kita perintahkan untuk berbuat maksiat, jangan mau. Diperintahkan untuk ikut andil merayakan apa? Hari kemerdekaan misalkan, dengan joget-joget, nyanyi-nyanyi atau yang semisal, jangan mau. Paham ya? Perintah maksiat. Kita bukan berarti enggak mendoakan mereka. Kita doakan mereka secara umum. Para pahlawan telah gugur, kita mendoakan mereka enggak? Mendoakan Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Masuk enggak? Masuk. Wal mu'minin wal mu'minat, masuk juga. Jadi para pahlawan, pejuang-pejuang terdahulu yang sudah meninggal dari kalangan muslimin, muslimat, masuk semua dengan doa tadi. Jangan nuduh halus senang, doakan. Masa memperingati hari pahlawan, hari kemerdekaan joget-joget. Allah musta'an, ya kan? Nah, Allah musta'an. Dengan kemaksiatan lagi. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Doakan mereka. Kita lihat di sini. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'un wala ta'ah, penting ini. Dan maka apabila diperintahkan untuk berbuat kemaksiatan, maka jangan mendengar dan jangan mentaati, tapi mencari solusi. Jangan juga berkata dipaksa Ustaz. Enggak ada yang maksa. Contoh saja ya, ketika sudah datang pesta demokrasi, biasanya orang diajak untuk nyoblos ya, untuk pemilu atau yang semisalnya, itu mereka maksa atau menghimbau saja? Himbauan bukan paksaan. Jangan merasa dipaksa kemudian mengatakan kita dipaksa, enggak ada yang maksa. Hak asasi manusia, gunakan hak pilih Anda atau hak paksa Anda? Hak pilih Anda. Jadi pilihan kita. Dalam artian itu hak asasi manusia gitu loh, bukan hak paksa. Nah, karena ada pertanyaan yang diajukan ke Timur Tengah sana, dari kalangan Hizbiyin, lafadznya kita sebagai rakyat sipil Indonesia dipaksa ya Syekh untuk ikut pesta demokrasi. Kalau lafadznya dipaksa, jawaban Syekh bagaimana? Ya boleh. Itu yang kita perlu kondisikan. Pertanyaannya ini sudah salah, sehingga jawabannya ngikutin pertanyaannya gitu loh. Kalau kita jelaskan, kita gak dipaksa, dikasih apa? Himbauan. Milih mana ya Syekh? Nah, gitu. Milih kita ikut atau tidak ikut, pasti jawabannya lain. Paham ya? Tapi kalau pertanyaan dipaksa, ya jawabannya na'am, terpaksa. Ad-darurah tubihul mahdurah. Perkara darurat membolehkan perkara yang haram. Ujung-ujungnya itulah yang sebarkan orang Hizbiyun. Dengan alasan apa? Kita hidup di negara Indonesia dipaksa untuk ikut apa? Pesta demokrasi. Enggak ada paksaan. Yang ada itu ada himbauan, anjuran dari mereka. Kita tolak dengan cara yang bagus, selesai. Iya kan? Nah, Allahul musta'an. Hati-hati. Karena pertanyaan kadang yang diajukan sudah salah, jawabannya pun akan ngikutin pertanyaan dohir pertanyaan tadi. Kita lihat lagi. Kata beliau, idzan jika demikian, fasam'u wa ta'ah, halaman 98 itu ya, bagian tengah itu. Idzan fasam'u wa ta'ah wajibatun sultan, sawa'un kana birran aw fajiran, sahih. Jika demikian, maka mendengar dan mentaati itu wajib untuk pemimpin. Maksudnya wajib mendengar dan mentaati pemimpin itu maksudnya. Baik pemimpin itu birran, baik, bagus orangnya. Maksudnya itu orangnya baik gitu. Aw fajiran, atau orang yang jahat. Pemimpin yang jahat tadi selama masih muslim enggak boleh kita berontak. La masallu, jangan selama mereka masih apa? Salat. Lihat. Nah, pemimpin barakallahu fiik. Kita lihat di sini. Yakni walau kanat indahu ma'asi, walaupun pemimpin tersebut punya kemaksiatan, fa innahu la yajuzul khuruj alaih, maka enggak diperbolehkan apa berontak terhadapnya. Makanya antum dan kita enggak boleh ciut
Enggak boleh merasa minder, takut dituduh teroris. Dulu mungkin pernah, kadang-kadang mungkin orang melihat mandang kita Ahlussunnah itu sinis dengan pandangan yang tidak benar. Oh, ini teroris ini kelompok itu. Kita katakan bahwa teroris atau kelompok-kelompok tersebut itu tidak hanya tidak terikat dengan pakaian sebenarnya. Ideologi pemikirannya. Paham ya? Yang suka menggoncang keamanan tatanan negara itulah teroris. Paham ya? KKB teroris bukan? Kelompok kriminal bersenjata. Naam, apakah mereka berjubah? Istrinya bercadar? Tidak juga kan? Makanya jangan pernah merasa wah dituduh teroris. Kalau cuma tuduhan itu tidak perlu pusing kita. Selama realita dan faktanya tidak demikian, selesai. Nah, kita lihat di sini. Walaupun pemimpin tersebut punya kemaksiatan, nggak boleh berontak, lihat, nggak boleh berontak. Apalagi cuma gara-gara dinaikkan harga BBM, langsung teriak-teriak depan istana. Turunkan harga Pertamax, turunkan harga Pertalite. Kalau kita nurutin keinginan rakyat sipil yang tanpa didasari ilmu syar'i, pengennya itu bukan murah tapi gratis. Ya enggak? Pengennya gratis, kalau bisa gratis, bukan murah lagi gitu loh. Nah, itu kalau ngikutin barakallahu fik keinginan manusia. Tapi kita Ahlussunnah sabar, tenang, doakan pemimpin kita dengan doa yang baik, agar dijadikan oleh Allah Ta'ala teman duduk yang baik, gitu aja dah. Itu kewajiban kita. Enggak usah barakallahu fiik ikut teriak-teriak kemudian demonstrasi atau yang semisalnya. Allah musta'an. Liqaulin Nabi SAW illa antarau kufran bawahan ma'akum minallahi fihi burhan. Ini penting, ini poin ini. Kecuali kata Nabi SAW, kecuali kalian melihat kekufuran yang nampak jelas. Kekufuran yang nampak jelas bersama kalian itu nanti punya burhan, punya argumen, bukti di hadapan Allah Ta'ala. Itu baru boleh berontak, tapi ada syaratnya. Enggak boleh sembarangan juga. Berontak itu nanti kudeta maksudnya, digulingkan kekuasaannya. Kalau tidak salah Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatullahi alaihi menyebutkan di antara syaratnya adalah dia harus siap menggantikan pemimpin yang lebih baik. Paham? Jadi jangan berontak di kudeta digulingkan karena pemimpinnya. Salah, tambah ribut nanti. Siap menjadikan dan menyiapkan pemimpin yang lebih baik atau yang dinilai adil dan jujur. Paham ya? Amanah. Itu pun dengan cara Beliau menyebutkan dikumpulkan mungkin dengan cara musyawarah antara negara. Negara-negara yang ada musyawarahkan ini pemimpin ini kurang tepat, ini jahat gini. Kalau memungkinkan diganti aja dengan pemimpin yang lain yang lebih baik. Itu cara yang paling halus untuk menggulingkannya. Paham ya? Nah, kemudian cara yang kedua harus punya kekuatan. Bukan rakyat sipil kemudian tiba-tiba ingin berontak, ingin ganti, yang enggak digubris. Iya kan? Nah, kemudian barakallahu fiik, poin yang paling inti adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin Kalau ingin menjadikan suatu negara dipimpin oleh pemimpin yang baik, selama belum terwujud tauhid, jangan pernah berharap. Karena Allah Ta'ala menjanjikan dalam Al-Qur'an Karim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Itu dalilnya. Artinya sungguh Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramalan saleh. Lihat, janjinya itu diserahkan kepada orang yang beriman, diberikan kepada orang yang beriman dan orang yang beramalan saleh. Apa janjinya? Sungguh Allah akan jadikan pemimpin-pemimpin di antara kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian jadikan pemimpin. Terus kalau sudah seperti itu, Allah Ta'ala akan menggantikan yang semula itu negeri itu menakutkan, mengerikan, menjadi negeri yang aman. Dan juga diridhoi agama yang kalian ridhoi, maksudnya agama Islam. Paham ya? Dikasih kemapanan agama Islam ini. Kalau tauhid. Yang terakhir poinnya, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, itu intinya. Mereka semuanya beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik. Nah, ini terwujudkan belum gitu loh. Kalau ini belum terwujudkan, jangan berharap sudah. Teriak-teriak enggak ada faedahnya. Ngibarkan bendera warna hitam betulnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Memperkeruh suasana aja. Ya kan? Ya, yang teriak la ilaha illallah, Allahu akbar, takbir.
Allahul musta'an. Intinya tauhid, ingat tauhid itu nomor 1. Ayatnya tadi bagus sekali ini. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Itu syaratnya, beribadah kepadaku tidak berbuat kesyirikan. Mau teriak-teriak menggulingkan kekuasaan pakai dukun, syirik. Iya enggak akan berdiri seperti itu. Mau negara khilafah Islamiyah, maksiat. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil dikit lagi biar pas di titik itu ya. Kata beliau, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi asbahullah, wa fil hadis al-akhar, di dalam hadis yang lainnya, ala naman waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah liyakrah ma ya'ti wala yanzi'anna yadan min ta'atin. Ketahuilah, barang siapa yang memegang kekuasaan kemudian dia melihat pemimpin yang memegang kekuasaan tersebut mendatangi kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, maka hendaknya dia yang melihat benci. Benci boleh. Kita suka enggak melihat pemimpin berbuat maksiat? Enggak suka. Benci boleh benci. Wah, enggak suka kemaksiatannya nih. Masa pemimpin korupsi? Masa jadi pejabat koruptor misalkan. Nah, itu enggak masalah, benci enggak masalah. Tapi lihat, wala yang zi'anna yadan min ta'atin, dan sekali-kali jangan melepaskan tangan dari apa? Dari ketaatan. Lihat ini. Jadi teman taati selama itu berbagai baik. Mengkritik, kritikan yang sifatnya kita enggak suka kebijakannya, itu wajar. Paham ya? Nah, tapi solusinya apa kemarin? Atau yang sudah kita lewati tadi, sabar. Udah. Paham ya? Nah, enggak suka itu wajar karena perkara maksiat. Wa qalu wal hajju wal ghazwu ma'al imam madin wa salatul jummah khalfahum jaizatun yati. Berhaji dan berperang bersama pemimpin itu berlangsung. Dan salat Jumat di belakang mereka boleh. Jangan teriak-teriak jihad ke Palestina. Pemimpin belum menyerukan. Kalau pemimpin pusat menyerukan, nah, lain lagi pembahasannya. Karena pemimpin yang menyerukan wajib mentaati pemimpin dalam perkara yang baik, perkara yang taat. Adapun per individu menyerukan berangkat ke Palestina jihad katanya. Paham ya? Padahal peperangannya barakallahu fiik belum tentu semua murni karena apa? Karena agama. Ada di antara mereka mungkin karena agama. Tapi tidak terlepas dari politik juga. Nah, setiap kali diserang Hamas teriak-teriak, lihat kejadiannya bagaimana. Rakyat sipil dari korbannya. Itu kita mengatakan kenapa? Di Yaman dulu mirip seperti itu juga. Yang kita saksikan. Bom sana, bom sini, ledakan sini, ujung-ujungnya apa? Korbannya rakyat sipil sampai saat ini. Enggak tenang lagi sudah. Digulingkan kekuasaan presiden yang sah. Kemudian naik presiden dari orang-orang Ikhwan Muslimin. Ribut perang hingga saat ini. Huru-hara. Nah, baik itu dari kalangan IM maupun dari kalangan apa? Syiah Rafidah Houthiyun. Nah, Syiah Rafidah ini kelihatannya menampakkan bantu orang-orang Palestina, bantu orang Gaza misal kata mereka ya. Tapi di balik itu semua ada politik. Nah, karena siapa? Mbah-mbahnya Syiah Rafidah siapa mbahnya? Orang Yahudi atau bukan? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Itu pemimpinnya kan orang Yahudi juga. Nah, ini sekedar selingan bahwasanya berhaji dan berperang bersama pemimpin itu berlangsung boleh. Dan salat Jumat di belakang mereka jaizatun, sah dan boleh. Ada pun yang mengatakan, biasanya ada kelompok-kelompok sesat mengatakan enggak sah salat di belakang apa? Pemimpin. Di belakang presiden enggak sah salatnya katanya. Allah musta'an. Selama masih muslim, walaupun dia banyak kemaksiatannya, walaupun dia pelaku bid'ah, selama bid'ahnya belum mukafirah, sah salat di belakang mereka. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiikum. Yakni an yajibu an yaqtadi bil imam fil hajj wal ghazwi. Maksudnya apa? Wajib kita mengikuti imam dalam masalah haji dan juga berperang. Fa yahujju tahta imaratihi wa yaghzu ma'ah. Maka berhaji di bawah apa? Kepemimpinannya dan juga berjihad bersamanya. Wa yusalli wara'ahu al-jum'ah wa la yajuzu lahu an yatani' min as-shalah ba'dahu ay wara'ah. Lihat ini. Dan salat di belakangnya salat Jumat, dan enggak boleh melarang orang salat di salat di belakangnya. Enggak boleh melarang orang. Jangan salat di belakang pemimpin misalnya. Allah musta'an, enggak boleh. Enggak boleh melarang. Selama dia muslim, silakan. Bal yajibu alaihi al-mutaba'ah lahum, bahkan wajib mengikuti mereka. Misalkan kita sholat kok pemimpin, kok yang jadi imam itu pejabat misalkan. Selama dia muslim sah.
Paham ya? Itu hukum asal seperti itu. Dan imam diikuti. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Wassam'u wa ta'ala, dan wajib mendengar dan mentaati mereka. Wal iqtida' bihim fil jum'ah wal 'idain. Dan mengikuti mereka dalam hal apa? Salat Jumat dan 2 hari raya. Paham ya? Dalam masalah hari raya pun, nah barakallahu fiik, melihat kondisi dan situasi dan juga keadaannya, mengikuti mereka. Paham ya? Naam. Wa qawlu wa yusalli ba'daha 6 rakaat, dan ucapan beliau salat setelahnya 6 rakaat. Salat apa maksudnya? Kita lihat. Yusall baina kulli rakaatain, dipisahkan antara setiap 2 rakaat. Hakadza qala Ahmad bin Hanbal. Demikianlah yang diucapkan Ahmad bin Hanbal. Qultu, lihat penjelasannya itu biar tambah jelas. Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, as-salatu ba'dal ma sabata biha nas annahu in shalla fil masjid shalla arba'an. Ini kaidahnya. Salat setelah Jumatan itu salat sunnah. Telah datang dalilnya. Jika dia salat di masjid, shalla arba'an, 4 rakaat. 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa in shalla fil bait shalla rakaatain. Apabila salat di rumah, salat 2 rakaat. Bisa dipahami? Ini asalnya. Kesimpulannya nanti kalau antum lihat di dalam kitab fikih itu al-amr wasi', perkaranya bebas. Mau salat 2 rakaat di masjid enggak masalah, 2 rakaat di rumah enggak masalah. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Wasit riwayah anil Ahmad. Adapun riwayah Imam Ahmad 6 rakaat. Wa qala biha minas sahabah Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan demikian dari kalangan sahabat adalah Ali bin Abi Thalib, wa Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, wa minat tabi'in, dan dari kalangan tabi'in adalah Atha, Mujahid, Humaid Abdurrahman, wa qala biha Tsawri, wal awwal asbat dalilan. Yang pertama itu yang lebih kokoh dalilnya. Mana yang pertama? Di masjid 4 rakaat, di rumah 2 rakaat. Tapi kesimpulannya, nah, kalau antum lihat di dalam kitab fikih itu dengan berbagai macam khilaf yang ada, al-amr wasi', karena perkaranya adalah salat sunnah. Mau 2 rakaat saja walaupun enggak 4 boleh. Di rumah misalkan mau 2 rakaat salam enggak masalah. Paham ya? Kalau mau ngikutin apa yang ada tercantum dalam hadis, 4 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah masalah. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.